Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Vera. Nah, di sini kita akan belajar materi IPAS tentang hidup bersama alam. Anak-anak hebat, adakah makhluk hidup yang tinggal seorang diri di bumi ini? Tinggal di tempat yang tidak ada apa-apa selain dirinya? Ya, tidak ada. Semua makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mereka tinggal berdampingan di suatu tempat yang disebut lingkungan. Dalam satu lingkungan terdiri dari berbagai macam makhluk yang menempatinya. Selain itu, ada juga benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Anak-anak hebat, tahu tidak apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup dengan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Contohnya, ikan yang membutuhkan air untuk tinggal, manusia dan hewan membutuhkan udara atau oksigen untuk bernafas, serta tanaman membutuhkan matahari dan tanah untuk hidup dan berfotosintesis. Anak-anak hebat, Tuhan menciptakan bumi kita dengan berbagai macam ekosistem di dalamnya. Ada ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem danau, ekosistem sawah, ekosistem laut, dan banyak lagi yang lainnya. Anak-anak hebat, ekosistem ini memiliki komponen pembangun. Komponen pembangun ekosistem yaitu individu, yaitu makhluk hidup yang hidupnya sendiri, seperti seekor ikan, seekor kambing, sebuah pohon, dan seorang anak. Yang kedua, yaitu populasi. Populasi yaitu sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup bersamaan di satu tempat. Contohnya sekelompok ikan, sekelompok kucing, sekelompok manusia. Yang ketiga, komunitas, yaitu sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup pada lingkungannya. Seperti sekelompok gajah, badak, jerapah, dan lainnya yang hidup pada lingkungan yang sama. Kemudian selanjutnya ada habitat, yaitu lingkungan tempat tinggal makhluk hidup, seperti gurun, daerah bersalju, hutan, dan sawah. Dari komponen-komponen tadi, yaitu individu, populasi, komunitas, dan menjadi ekosistem, itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Apa sih komponen biotik dan abiotik? Kita lihat yuk penjelasannya. Komponen biotik yaitu berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem. Seperti contohnya, ada hewan, ada tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme seperti contohnya parasit, bakteri, virus, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotik berisi yang bukan termasuk makhluk hidup tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup tersebut, yaitu ada matahari, awan, tanah, batu, air, dan udara. Semua komponen tersebut sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Contoh pertama yaitu cacing dan tanah. Tanah dibutuhkan cacing untuk tempat tinggal, sedangkan cacing dibutuhkan tanah untuk menggemburkan tanah. Nah, contoh kedua adalah lebah dan bunga. Lebah membutuhkan bunga untuk makanannya yaitu nektar. Sedangkan bunga juga membutuhkan lebah untuk proses penyerbukannya. Intinya, setiap komponen ekosistem memiliki perannya masing-masing. Dan setiap peran ini sama-sama menjaga ekosistem tersebut agar menjadi harmonis. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih peran manusia sebagai bagian dari ekosistem? Manusia berperan sebagai pengambil manfaat dari suatu ekosistem dan berperan juga dalam menjaga keseimbangannya. Jadi manusia mengambil keuntungan dari suatu ekosistem, misalnya sawah. Manusia mendapat manfaat, yaitu mendapatkan padi, beras, dan lain-lain. Sedangkan perannya yang lebih penting adalah menjaga ekosistem tersebut agar tidak rusak. Nah, anak-anak tahu tidak, manusia dapat menambahkan komponen loh dalam ekosistem dengan cara penanaman pohon dan pemeliharaan satwa-satwa liar. Tetapi manusia juga dapat mengurangi komponen dalam ekosistem dengan cara contohnya penebangan liar dan pembakaran hutan, sehingga komponen dalam ekosistem rusak atau berkurang. Baik anak-anak, tuntas sudah pembelajaran kita untuk
ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.